Shalom, selamat pagi Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang dikasihi Tuhan. Senang sekali kita boleh dengar-dengaran akan renungan firman Tuhan di pagi hari ini. Baik, sebelumnya kita akan menaikkan doa kepada Tuhan. Sungguh besar kasih-Mu dalam kehidupan kami ya Bapa. Selalu baru setiap hari. Dan pagi hari ini Engkau nyata menjaga kami dalam istirahat kami. Sehingga kami boleh bangun Tuhan. Dan Kau berikan hari yang baru. Dan kami yakin itu punya maksud yang baik buat hidup kami. Untuk itu Tuhan, kami mengundang Kau masuk dalam hati kami. Beracara seluas-luasnya dalam hati kami. Agar kami boleh Tuhan berjalan sesuai dengan kehendak Tuhan dan menjadi berkat buat orang sekitar kami. Juga kami kuat menghadapi segala persoalan-persoalan kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, kami siap untuk mendengarkan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Warisan ayah. Landasan firman Tuhan diambil dari Ulangan 6 ayat 6 sampai 7. Ulangan 6 ayat 6 sampai 7. Apa yang kuperintahkan kepadamu pada hari ini, haruslah engkau perhatikan. Haruslah engkau mengajarkannya berulang-ulang kepada anak-anakmu. Dan membicarakannya apabila engkau duduk di rumahmu. Apabila engkau sedang dalam perjalanan. Apabila engkau berbaring. Dan apabila engkau bangun. Kita akan buka lagi dari Mazmur. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, Mazmur 25. Mazmur 25 ayat 12 dan 13. Saya akan bacakan. Siapakah orang yang takut akan Tuhan? Kepadanya lah Tuhan menunjukkan jalan yang harus dipilihnya. Orang itu sendiri akan menetap dalam kebahagiaan, dan anak cucunya akan mewarisi bumi. Bagiku, ayah adalah sosok pria yang pernah memanjakan lebih dari siapapun. Ketika kecil, ayah sering menundukkanku di atas bahunya ketika kami pulang dari gereja atau pulang dari suatu tempat. Jika aku tertidur di ruang tamu, maka ayah akan menggendongku masuk ke kamar. Selain memanjakan, ayah juga berperan sebagai motivator yang sangat mempengaruhi bagiku. Ayah memberiku kesempatan untuk mandiri, meskipun aku sering menangkap ada kekhawatiran di matanya. Manakala aku berkata, aku tak membutuhkan bantuannya di beberapa bidang kehidupanku. Di hari pertama saat masuk sekolah dasar, ayah mengantarku dengan sepeda motor tua miliknya. Di hari kedua saat dia akan mengantarkanku, aku berkata, ayah, aku sudah bisa pergi sendiri. Ayah bisa langsung mengantar ibu ke kantor saja karena aku akan pergi bersama teman-teman. Saat itu mata ayah berkata tidak, tetapi ia menganggukkan kepalanya. Aku pun pergi ke sekolah sementara dari kejauhan dengan mengendarai sepeda motornya. Ayah mengikuti dan mengawasiku. Ayah melakukan itu karena ingin memastikan aku tidak tersesat dan tidak terlambat. Sejak saat itu ayah selalu percaya pada kemandirianku. Dan kepercayaan diriku pun terus bertumbuh sedikit demi sedikit. Dan ayah selalu memotivasiku agar beriman dan berprestasi. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, orang tua memiliki peran yang sangat besar dalam mengajar atau mendidik anak-anaknya. Karena tugas itu bukan pilihan, tetapi perintah. Dalam Ulangan 6 ayat 6 sampai 7 Tuhan mengatakan dan Tuhan berfirman bahwa setiap orang tua harus mengajarkan anak-anak mereka di setiap kesempatan. Dalam kesempatan apapun memperdengarkan firman Tuhan. Dan membicarakan firman itu apabila engkau duduk di rumahmu, apabila engkau sedang dalam perjalanan, apabila engkau berbaring, dan apabila engkau bangun. Ada dua kebenaran yang patut kita simak dalam ayat ini. Pertama, mengajar anak berulang-ulang. Orang tua tidak boleh bosan mengajarkan anak-anaknya sampai mereka memegang ajaran itu sebagai prinsip yang memagari hidup mereka. Baiklah kita menjadi orang tua yang memberikan waktu kita, mewariskan rasa tidak
mewariskan rasa takut akan Tuhan kepada anak-anak kita, sehingga mereka menjadi orang-orang yang kuat. Terus memotivasi mereka, menanamkan kepercayaan diri kepada anak-anak kita. Semua itu akan membuat mereka bertumbuh menjadi generasi muda yang kuat, yang mewarisi bumi. Mazmur 25 ayat 12 sampai 13. Kedua, kebenaran yang patut kita simak dari ayat Ulangan 6 ayat 6 sampai 7 tadi. Mengajar anak dalam segala kesempatan dengan cara yang menarik. Membicarakan apabila engkau duduk di rumahmu, apabila engkau sedang dalam perjalanan, apabila engkau berbaring, dan apabila engkau bangun. Ada banyak metode yang bisa dipakai untuk mengajarkan anak-anak akan takut akan Tuhan. Khususnya ketika mengajarkan kebenaran firman Tuhan. Salah satunya adalah dengan bercerita. Anak kecil sangat senang jika sebelum tidur orang tuanya menceritakan kisah-kisah menarik, termasuk juga dari Alkitab. Mari kita berdoa. Tuhan, jadikan aku busurmu yang kuat dan lentur, agar dapat meluncurkan anak-anakku ke sasaran yang Engkau kendaki. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus aku berdoa. Amin. Anak-anak orang beriman itu sumpama anak panah di tangan pahlawan, siap melejit mencapai sasaran Tuhan. Selamat pagi. Selamat mewariskan warisan-warisan abadi dari firman itu kepada anak-anakmu. Tuhan menguatkanmu. Amin. Amin.